Pagi, Assalamualaikum sahabat Insan Etos Mulia. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda semua sehat walafiat, bahagia, dan sejahtera bersama keluarga. Sahabat, pagi ini saya sudah berlari, bergerak, berolahraga, menghirup udara segar, dan juga membakar keringat atau mengeluarkan energi. Sahabat, sehat dan bahagia menjadi tujuan dari kehidupan setiap orang. Karena sehat dan bahagia itu dua aset yang sangat bernilai, yang nilainya melebihi dari nilai uang. Bagaimana agar kita tetap sehat dan bahagia? Simak dalam video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe bagi Anda yang belum, dan bunyikan lonceng notifikasi. Berikan komen dan share video ini. Sahabat, sehat dan bahagia itu tujuan hidup setiap orang. Karena itu ketika Anda masih memiliki sehat, tetap jaga dan syukuri kondisi kesehatan Anda dengan banyak bergerak, banyak berolahraga, berjalan, bersepeda, minum air putih yang banyak, konsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi, istirahat atau tidur yang cukup, dan hindari stres. Oke sahabat, pada dasarnya setiap orang akan meletakkan tujuan akhir kesuksesan atau keberhasilan itu adalah meraih kebahagiaan. Entah itu kebahagiaan bersama keluarga, kebahagiaan dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan akhir dari semua apa yang dilakukan intinya adalah ingin meraih kebahagiaan. Dan bagaimana sebenarnya cara kita meraih kebahagiaan demi kebahagiaan? Dan ternyata di dalam tubuh kita ini sudah ada hormon yang disebut sebagai hormon kesehatan dan kebahagiaan. Hormon ini bisa diproduksi oleh tubuh kita. Hormon ini dihasilkan oleh tubuh kita yang akan memberikan sebagai sumber kebahagiaan dan juga sumber kesehatan. Apa saja hormon-hormon itu? Yakni hormon dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa atau tubuh kita ini bisa memproduksi hormon ini secara pas atau memproduksi hormon kesehatan dan kebahagiaan ini dengan baik sehingga memberikan kontribusi kesehatan dan kebahagiaan demi kebahagiaan kita? Simak tips ini, saya akan berikan 3 tips agar kita bisa lebih meningkatkan produktivitas hormon-hormon kesehatan dan kebahagiaan ini. Sahabat, yang pertama adalah jaga atau arahkan mindset positif, miliki mindset positif. Jadi arahkan dalam pikiran kita ke arah sisi positif. Jadi setiap pagi mungkin kita bisa memilih akan mengarahkan pikiran kita ke arah positif atau ke arah negatif. Maka arahkan ke arah positif. Ketika pikiran kita positif, hal-hal yang baik akan terlihat, hal-hal yang positif akan terlihat, dan itu akan memicu hormon endorfin untuk diproduksi, dikeluarkan dari tubuh kita, sehingga itu akan menimbulkan kebahagiaan. Kalau pikiran kita negatif, maka itu akan bisa memicu rasa kesal, rasa marah, rasa tidak puas, dan lain sebagainya, yang itu akan menjadi sumber bukan hormon-hormon kebahagiaan kesehatan, tetapi hormon yang merusak jiwa kita. Karena itu, miliki mindset positif, arahkan pikiran kita selalu ke arah positif. Dalam setiap hal yang datang, lihat, temukan sisi-sisi positifnya, sehingga kita akan selalu memiliki pola pikir yang positif, memandang sesuatu dengan positif, sehingga itu menjadi sumber atau menjadi pendorong untuk tubuh kita memproduksi hormon endorfin yang akan berfungsi sebagai sumber kebahagiaan dan kesehatan. Itu tips yang pertama. Yang kedua, arahkan perasaan dan emosi kita selalu ke arah positif. Jadi penuhi hati, perasaan, emosi kita pada hal positif seperti kasih sayang, cinta, antusiasme atau semangat. Terus hidupkan kasih sayang, semangat, cinta, antusiasme itu di mana saja, di kantor, di lingkungan, di keluarga, di lingkungan tempat tinggal kita, dan di mana saja. Karena suasana hati yang positif, suasana emosi yang positif itu akan memicu
produktivitas hormon-hormon kesehatan dan kebahagiaan kita. Dan pada akhirnya akan meningkatkan rasa ketenangan hati, rasa ketenangan jiwa, dan itu akan memberikan imunitas kepada tubuh kita dan menghasilkan apa yang disebut sebagai kebahagiaan. Itu tips yang kedua. Yang ketiga adalah perbanyak kontribusi kebaikan. Lakukan selalu kebaikan dari yang kecil, dari yang besar, dari kebaikan-kebaikan yang kita mulai dari apa yang kita mampu. Misalnya Anda bisa banyak berbagi senyum, ramah ketika datang ke kantor, bertemu banyak orang, bertemu teman-teman, sapa, ramah, senyum, kemudian berbagi hal-hal yang baik yang lainnya. Kalau Anda punya kemampuan misalnya berbagi, membantu orang dari pikiran, dari motivasi, dari inspirasi, bagikan motivasi, inspirasi kepada orang lain. Kalau Anda punya kemampuan untuk berbagi keterampilan, pengetahuan, ilmu, bagikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang Anda miliki. Kalau Anda punya harta, kemampuan membantu orang lain yang membutuhkan, bagikan, bantu dengan harta agar orang lain merasa terbantu. Ketika Anda berbagi kebaikan, sesungguhnya Anda akan merasakan pertama manfaat dari kebaikan tersebut. Anda akan merasakan kebahagiaan. Hormon-hormon kesehatan kebahagiaan itu akan diproduksi oleh tubuh Anda, kemudian itu akan berkontribusi terhadap kesehatan dan kebahagiaan Anda. Jadi itu 3 tips agar kita bisa memproduksi terus hormon-hormon kesehatan yang ada dalam diri kita. Hormon itu ibarat morfin, atau dia endorfin itu misalnya akan berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, rasa sakit, kemudian akan menimbulkan antusiasme atau euforia kebahagiaan. Itulah yang memancing kita untuk terus memiliki kebahagiaan. Demikian juga dengan hormon-hormon yang lain. Jadi itu akan menimbulkan rasa ketenangan, rasa damai, rasa cinta kasih, rasa kegembiraan, dan itu semua akan menimbulkan atau menjadi sumber kebahagiaan. Karena itu sahabat, lakukan 3 tips sederhana tadi. Tetap jaga mindset positif atau pola pikir positif, jaga perasaan dan emosi selalu ke arah yang positif, dan yang ketiga, banyak lakukan kebaikan-kebaikan. Tetap bergerak, berolahraga, beraktivitas yang akan juga menjadi sumber-sumber kebahagiaan kita. Demikian inspirasi dari saya, Eko Santoso. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum.